Baik, bicara tentang pengujian hipotesis, kita bisa menguji 3 parameter, yaitu rata-rata, ragam, dan proporsi. Untuk pengujian rata-rata satu populasi yang kemarin kita bisa menggunakan uji Z atau uji T, di mana uji Z digunakan kalau datanya besar atau ragam populasi diketahui. Sedangkan yang uji T digunakan kalau datanya kecil dan ragam populasi tidak diketahui. Nah, sedangkan untuk dua populasi, artinya pada saat menguji nanti kita membandingkan rataan dari dua buah populasi yang kita sebut sebagai μ1 dan μ2. Kalau yang pada satu populasi tadi kita membandingkan rataan dengan sebuah nilai, misalnya 30. Sedangkan pada yang dua populasi ini kita memang membandingkan dua rataan yang berasal dari dua data atau dua populasi. Nah, untuk uji rataan dua populasi ini dibagi menjadi uji berpasangan kalau sampel kita berpasangan, kemudian uji dengan ragam populasi yang diketahui atau uji Z, dan uji yang ragam populasinya tidak diketahui bisa dianggap sama atau dianggap beda ragamnya. Nah, untuk menguji rataan yang lebih dari dua populasi biasanya kita menggunakan uji ANOVA atau Analysis of Variance. Berikut adalah tabel yang menyatakan hipotesis 0, nilai uji statistik, hipotesis 1, dan daerah kritis yang terbentuk berdasarkan hipotesis 1 untuk uji dua rataan. Nah, di sini untuk yang pertama adalah menggunakan uji Z, di mana dilakukan pada saat simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 dari populasi atau ragam populasi diketahui. Yang pastinya bentuk H1 ada 3 kalau tidak kurang dari atau less than, lebih dari atau greater than, dan tidak sama dengan atau two side atau unequal dalam lambang matematikanya. Daerah kritis ini dipengaruhi oleh bentuk H1, di mana kalau kita menggunakan uji Z dan H1-nya kurang dari, maka daerah kritis atau daerah penolakan H0 itu Z-nya kurang dari min Z alpha. Dan jika H1 kita adalah greater than atau lebih dari, maka penolakan H0 terjadi pada saat nilai statistik uji Z lebih besar daripada Z alpha. Sedangkan jika H1 kita tidak sama dengan atau hanya berbeda saja, bisa lebih kecil ataupun lebih besar, alfa atau tingkat kesalahan dibagi 2, begitu juga daerah penolakannya. Untuk simpangan baku 1 dan simpangan baku 2 yang tidak diketahui, sebenarnya secara teoritis kita harus menguji dulu apakah ragam sama atau tidak menggunakan tes yang ada pada YouTube sebelumnya. Jika sama atau dianggap sama, kita menggunakan statistik uji yang kedua, yaitu menggabungkan menjadi satu standar deviasi menjadi SP atau S-pool. Ya, bentuk statistik ujinya seperti pada tabel yang baris kedua. Nah, D di dalam uji dua rata-rata adalah menyatakan perbedaan antara μ1 dan μ2 yang sedang kita uji. Bisa 0, bisa 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang varians tidak diketahui, maka kita tidak menggunakan uji Z, tapi kita menggunakan uji T. Untuk yang variansnya tidak diketahui, namun pada saat kita uji dua varian atau menggunakan F-test itu adalah
tolak H0, maka kita menggunakan statistik uji yang ketiga, di mana di situ standar deviasi kuadrat 1 dan standar deviasi kuadrat 2 dihitung secara terpisah karena dianggap berbeda ragamnya. Nah, di sini kita juga menggunakan titik kritis menggunakan distribusi T. Namun, kita menggunakan statistik uji yang berbeda dari statistik uji sebelumnya. Untuk yang pertama, ini adalah contoh uji dua rataan dengan varian populasi yang diketahui. Contohnya adalah suatu sampel acak berukuran 20 diambil dari populasi normal dengan simpan mempunyai rataan 8. Sampel kedua berukuran 36 diambil dari populasi normal. Yang lain ada dari populasi lain, berarti populasi kedua dengan simpangan 3,4 mempunyai rataan 70. Ujilah hipotesis bahwa kedua rataan sama. Maka H0 kita adalah mu1 sama dengan mu2, atau bisa ditulis juga menjadi mu1 min mu2 sama dengan 0. Ya, H1-nya karena tidak ada keterangan lebih besar atau lebih kecil, berarti tandanya adalah tidak sama dengan, atau bisa juga ditulis sebagai mu1 min mu2 tidak dengan yang di atas itu. Nah, taraf kepercayaan yang dipakai adalah 95%, sehingga alfanya adalah 5% atau 0,5. Dan berapa nilai P atau P value? Oke, nah hipotesisnya tadi adalah mu1 sama dengan mu2, H1-nya adalah mu1 tidak sama dengan 2. Karena varian populasi diketahui, maka kita menggunakan uji Z dengan alfa 5%. Dan karena dua sisi, maka daerah penolakannya dibagi dua, yaitu kurang dari min Z alfa per 2 sampai di sini Z alfa per 2 itu untuk daerah kelima H0. Nah, karena alfanya 5%, berarti di sini yang dimaksud adalah Z 0,025. Yang sudah kita ketahui di sebelumnya bahwa Z 0,025 adalah 1,9. Oke. Tolak H0 kalau ya nilai statistik uji kurang dari minus 1,96 atau lebih dari 1,96. Kita juga bisa menyatakan sebagai ini ya. Nilai Z uji atau Z test itu lebih besar dari 1,96 dalam tanda mutlak. Baik dia negatif jadi positif gitu kan kalau dikasih tanda mutlak karena dua sisi. Nah, ini adalah perhitungan statistik ujinya ya. X bar 1 min X bar 2 kan dikurangi mu 1 min mu 2. Tadi bisa ditulis sebagai 1 min mu 2 sama 0. Jadi mu 1 min mu 2 nya adalah 0. Kemudian dibagi sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N1 menghasilkan hasilnya adalah 4,221. Nah, karena 4,221 itu di sini ya jauh sekali lebih besar dari 1,96, maka pastinya ini adalah tolak H0. Bukan di daerah terima H0, melainkan di daerah tolak H0. Untuk mencari p-value, jika H1 kita adalah dikali 2. Berapa p-value yang dimaksud? Nah, p-value yang dimaksud itu adalah sama dengan P dan buka kurung Z lebih besar dari 4,221 tadi atau lebih besar dari 4,2.
PZ lebih besar dari 4,2 itu bisa dicari dengan 1 min PZ kurang dari 4,2. Kalau kalian lihat di buku Walpole atau di tabel Z yang lain, nilai Z kurang dari 4,2 itu 0,9999. Sangat dekat dengan 1. Maka nilai p-value-nya sangat dekat dengan 0. Karena p-value lebih kecil daripada alfa, alfa kita tadi 0,05, maka tolak ya. Jadi kita pakai nilai kritis, hasilnya tolak H0, kita pakai hasilnya juga tolak H0. Ada dua hal yang berbeda pada saat kita menguji dengan titik kritis dan p-value. Kalau di p-value semuanya sama ya, jika p-value lebih besar dari alfa itu terima H0, jika lebih kecil itu tolak H0. Tapi kalau pada titik kritis kita harus lihat dia di daerah penerimaan atau penolakan. Biasanya kalau lebih besar dari tabel justru tolak H0. Berbeda dengan p-value, kalau lebih kecil dari alfa justru tolak H0. Contoh 2, suatu percobaan dilakukan untuk membandingkan keausan. Ini seperti soal yang kemarin. Cuman variansi populasi bahan 1 diketahui 5 dan bahan 2 variansinya 4. Ya, rataan keausan 8 potong bahan adalah 85, sedangkan rataan keausan bahan 2 adalah 80 dengan simpangan baku sampelnya adalah 3,927 dan 5,354. Ujilah apakah keausan kedua bahan. Jika tidak dikasih tahu apakah itu ragam atau proporsi, biasanya itu menuju ke data yang sedang diteliti atau rataannya. Pengujian bisa pakai statistik uji atau pakai p-value. Nah, di sini kalian akan diajari menggunakan Excel dan menggunakan R untuk menguji data ini. Dimana jika kita menguji menggunakan Excel, hasilnya atau outputnya adalah seperti yang ada pada slide, dimana rataannya 85 untuk bahan 1, sedangkan bahan 2 80. Hipotesis mean difference ini menyatakan D, ya, sesuai dengan ini tadi, ya, D0. Kemudian Z-nya berarti Z hitungnya 4,938. Ini hasil kalau kita misalnya menghitung secara manual, X bar 1, X bar 2 dikurangi mu1 min mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat per sigma 2 kuadrat per n1 ya, ditambah sigma 2 kuadrat per 2. Itu adalah statistik uji atau Z hitungnya. Oke, nah di sini juga dikasih P, dimana nilainya adalah 3,933 dikali 10. Ingat, ini artinya 10 pangkat 7 kalau keluar di Excel ataupun R. Jadi nilainya sebenarnya adalah 0,0000 sudah 6, nilai ke-7 adalah 9 ya. Jadi nilainya sangat kecil sebenarnya p-value-nya. Nah, untuk ini berarti ini adalah Z alpha ya, karena one tail. Ini juga one tail, berarti kalau untuk two tail p-value-nya harus dikali. Oke. Nah, untuk Z one tail itu adalah 1,64 ya, atau 1,645 kalau kita gunakan. Nah, kalau pakai R kita menggunakan script ini, kita masukkan dulu data, kemudian kita bikin fungsi dulu ya. Ini yang agak beda dengan tes. Ya, tes itu fungsinya kita definisikan dulu ya, membuat sebuah fungsi, inputannya adalah A, B, perbedaannya ini 2, kemudian varian A dan varian B karena kita mau melakukan uji Z, berarti variannya diketahui. Nah, kalau sudah didefinisikan fungsinya, ini statistik uji, maka kita panggil fungsinya dengan memasukkan data bahan 1 sebagai A, bahan 2 sebagai B, perbedaan D-nya 0,
variannya 5 dan varian B-nya adalah 4. Menghasilkan, nah, ini adalah Z hitung yang sama dengan ini tadi. Ya, 4,93864. Nah, untuk menerima atau menolak H0, berarti kita harus nyari Z alfa per 2-nya. Ya, yaitu sama dengan 1,9. Nah, karena nilai ini ya lebih besar daripada 1,96, maka keputusannya adalah tolak H0. Oke, sama ya di sini P value-nya di sini adalah 0,00000. 7, 8, lebih kecil daripada alfa, berarti tolak H0. Ya, kalau pakai Z juga hasilnya tolak H0. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan alfa per 2 adalah 1,96. Ya. Oke, nah itu dengan Excel dan R. Perbandingannya jelas beda ya, karena fungsi kita sangat sederhana, maka dia hanya mengeluarkan Z testnya saja. Ya, mengeluarkan ini saja.